Hey guys, para pecinta spoiler dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bung Zona TV. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Monkey King 2. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film pertamanya. Jadi sebelum kalian menonton film ini, saya sarankan untuk menonton film pertamanya lebih dulu guys. Untuk link ada di kolom deskripsi. Akan tetapi jika kalian tidak mau ya tidak apa-apa. Film ini bercerita tentang Sun Gokong yang dihukum di bawah Gunung Lima Jari dan dibebaskan oleh Biksu Tang untuk menemani perjalanannya. Seperti apa perjalanan Sun Gokong kali ini? Pastikan kalian menonton sampai habis agar kalian paham dengan alur cerita dari film ini. Namun sebelum menonton jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya di pojok bawah. Karena subscribe itu gratis dan pastinya Mimin akan semakin bersemangat untuk merangkum alur cerita film-film selanjutnya. Tanpa basa-basi langsung saja kita intro. Halo bosku, adakah? Ada sayang, ada. Di awal film diperlihatkan seorang biksu muda bernama Tang Sanseng beserta dua pengawalnya yang sedang melakukan perjalanan menuju barat untuk mengambil kitab suci. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka bertemu dan dikejar seekor harimau putih yang sedang kelaparan. Biksu Tang dan kedua muridnya mulai terhimpit sehingga pengawalnya mengajak Biksu Tang untuk bersembunyi. Akan tetapi Biksu Tang menolak karena khawatir kudanya dimakan oleh sang macan. Sampai pada suatu titik Biksu Tang mulai terhimpit, akhirnya ia pun melarikan diri masuk ke dalam gua di bawah Gunung Lima Jari, di mana sang macan putih tidak bisa memasukinya. Hingga tak lama kemudian Biksu Tang mendengar suara meminta tolong untuk melepaskan kain pengikat di dalam gua itu, yang ternyata itu adalah Raja Kerasakti yang melaksanakan hukumannya karena kesalahan di film pertamanya guys. Lagi-lagi Sun Gokong meminta Biksu Tang untuk menarik secari kain yang merupakan segel hukumannya tersebut, dan tak lama kemudian Biksu Tang menariknya dan Sun Gokong pun bebas. Kemudian Sun Gokong bertarung melawan sang macan putih dan macan putih tersebut bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah Sun Gokong berhasil mengalahkan Tuan Macan, dia langsung menghampiri Biksu Tang dan menanyakan apakah dia orang yang dimaksud sang dewi. Namun Biksu Tang mengelak karena ia takut dengan Sun Gokong. Lagi-lagi Sun Gokong meyakinkan jika dirinya ditugaskan untuk menemani perjalanan Biksu Tang untuk mengambil kitab suci menuju barat. Dan lagi-lagi karena ketakutan sang biksu pun mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan seorang pengawal. Mendengar perkataan itu Sun Gokong bahagia dan langsung pergi begitu saja. Namun di saat Sun Gokong telah terbang, kotak yang dibawa sang biksu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, yang ternyata isinya merupakan ikat kepala yang terbuat dari emas. Ikat itu pun terbang mengejar Sun Gokong dan terpasang sendiri di atas kepalanya. Tak tinggal diam, Sun Gokong pun kembali menemui Biksu Tang dan menanyakan apa yang ada di atas kepalanya itu. Sang biksu pun menjawab bahwa itu merupakan pemberian dari sang dewi. Sun Gokong meminta Biksu Tang untuk melepasnya dengan membacakan mantra-mantra yang tertulis di ikat emas itu. Tapi saat sang biksu membaca tulisan tersebut, bukannya terlepas malah membuat Sun Gokong kesakitan dan berniat akan membunuh Biksu Tang jika dia tidak bisa membuka ikat kepala tersebut. Tak berselang lama, sang dewi pun datang dan memberitahu kepada Sun Gokong bahwa ikat kepala itu akan terlepas setelah dia mengikuti sang biksu untuk mengambil kitab suci dari biara guntur. Setelah mendengar perkataan itu, Sun Gokong pun langsung terbang dan berniat untuk mengambil kitab itu sendirian, dikarenakan dirinya bisa terbang secepat jantung berdetak. Namun alih-alih dia terbang menuju biara guntur, dia malah kembali ke tempat semula, yaitu ke tempat sang biksu berada. Namun pada saat itu sang dewi sudah pergi karena dewi sedang sibuk, dan Biksu Tang menyampaikan salam dewi kepada Sun Gokong, yaitu 喺取經路上嘅每一難皆為造化，每一步皆
Setelah Biksu Tang selesai menyampaikan salam dari sang dewi, tiba-tiba ada seekor naga muncul dari dalam danau yang langsung menerkam kuda putih milik Biksu Tang. Melihat hal tersebut, Sun Gokong pun tak tinggal diam. Dia langsung menghampiri sang naga dan langsung menghajar naga tersebut hingga terkapar. Dan di saat naga itu terkapar, Sun Gokong langsung memegang tanduknya dan membanting naga tersebut. Yang seketika naga itu berubah menjadi kuda putih. Perjalanan Biksu Tang dan pertualangan Sun Gokong pun dimulai, guys. Scene berganti ke kerajaan Yunhisi, di mana pada saat itu ada beberapa pasukan bertopeng yang mengaku pasukan dari Ratu Siluman Tengkorak Putih yang hendak menculik anak perempuan tersebut. Akan tetapi tak berselang lama, siluman tengkorak putih yang asli pun muncul bersama siluman yang lain. Pasukan bertopeng itu pun mengaku jika sebenarnya mereka merupakan pasukan kerajaan yang diperintahkan oleh raja. Ratu Siluman Putih yang marah karena dikambing hitamkan, ia pun langsung menghabisi pasukan bertopeng tersebut. Di sisi yang lain, Biksu Tang dan Sun Gokong yang dalam perjalanan berjumpa dengan siluman babi yang sedang menyamar bernama Zubaji atau Zhu Patkai. Dan seorang biksu yang berwarna biru mirip Hulek, cuma bedanya ini biru, guys, bernama Sabujing. Sun Gokong yang mengetahui jika mereka merupakan siluman, ia pun menghajar habis-habisan Patkai dan Wujing. Dan di detik-detik akan menghabisi mereka, Wujing mengatakan jika mereka diperintahkan sang dewi untuk menemani perjalanan Biksu Tang. Sun Gokong tidak mempercayai mereka begitu saja. Beruntungnya Biksu Tang meyakinkan Gokong dan menerima mereka sebagai adik seperguruannya. Di samping itu, perjalanan mereka diketahui oleh Ratu Iblis dan dipantau melalui cermin sakti miliknya. Ratu Siluman Tengkorak Putih memberitahu perihal biksu itu kepada ketiga pasukannya, dan salah satu pasukannya mengatakan bahwa dalam waktu 3 hari ke depan akan menjadi hari reinkarnasi bagi Ratu Siluman Tengkorak Putih. Dan jika pada saat itu Ratu berhasil memakan sang biksu, maka Ratu Siluman Tengkorak tidak membutuhkan siklus reinkarnasi lagi dan dia akan abadi selamanya. Di sisi yang lain, Sun Gokong menyadari jika mereka saat ini sedang diawasi, sehingga ia meminta kepada guru dan kedua saudara perjalanannya untuk tetap hati-hati dan waspada. Singkat cerita, rombongan sang Biksu Tang dan kawan-kawan sudah sampai di sebuah hutan yang pada saat itu sudah hampir petang. Dan mereka pun memutuskan untuk mencari tempat menginap. Hingga tak lama kemudian mereka menemukan sebuah pondok yang tiba-tiba ada di depan mereka. Sehingga tak perlu pikir panjang, mereka memutuskan untuk menginap di pondok tersebut. Namun sebelum mereka masuk ke dalam pondok, tiba-tiba Patkai berlari untuk masuk ke pondok tersebut lebih dulu. Sedangkan Sun Gokong memeriksa keadaan sekitar karena dia mencium bau siluman yang sangat menyengat. Di samping itu, Ratu Siluman Tengkorak Putih menyamar menjadi nenek tua untuk mengelabuhi mereka. Sun Gokong yang baru saja datang untuk menemui gurunya mencoba untuk menggunakan mata api untuk melihat penyamaran dari sang nenek. Akan tetapi nenek itu melambaikan kerudung hitamnya sambil mengeluarkan serbuk hitam hingga membuat mata Sun Gokong kelilipan. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gubuk itu dan Sun Gokong yang masih sibuk menggosok matanya yang sedang kelilipan, guys. Hingga tak berselang lama mereka berada di dalam pondok itu, Patkai melihat para dayang Ratu Iblis yang menyamar menjadi gadis yang sangat cantik dan seksi. Dia pun langsung menghampiri kedua gadis tersebut, sedangkan Wujing disuruh untuk mengawasi Patkai yang kalau melihat gadis cantik pasti dia akan berulah. Di sisi yang lain, Sun Gokong yang masih sibuk dengan matanya disarankan oleh nenek tua itu untuk mencuci matanya di sebuah sungai kecil yang letaknya cukup jauh dari pondok tersebut. Hal itu diizinkan oleh Biksu Tang. Namun sebelum Sun Gokong pergi, tak lupa dia memberi lingkaran suci untuk melindungi sang guru dari gangguan siluman dan meminta sang guru untuk tetap di dalam lingkaran tersebut. Patkai yang sibuk mencari para dayang ratu dan Wujing yang sibuk mencari Patkai meninggalkan Biksu Tang berdua dengan Ratu Siluman Tengkorak Putih yang sedang menyamar itu. Kemudian sang nenek melancarkan aksinya secara diam-diam. Akan tetapi aksinya tersebut gagal karena ada lingkaran suci yang diberikan oleh Sun Gokong. Karena iblis tidak pernah kehilangan akal, kemudian ia menceritakan kisah hidupnya yang sangat pilu, sehingga membuat Biksu Tang iba dan keluar dari lingkaran suci yang sudah dibuat oleh Sun Gokong. Saat lingkaran itu terputus, tongkat Sun Gokong pun bergetar menandakan ada bahaya di samping gurunya. Dan pada saat itu pula Sun Gokong berhasil menyembuhkan mata apinya.
Karena lingkaran itu sudah hilang, nenek itu pun kembali ingin melancarkan aksinya. Akan tetapi Sun Gokong tiba-tiba datang dan menggagalkan aksi tersebut. Tak hanya itu, karena mata api Sun Gokong telah sembuh, ia pun menggunakan mata apinya dan mengetahui jika di depannya itu adalah Ratu Siluman Tengkorak Putih yang sedang menyamar. Karena penyamarannya sudah diketahui dan Sun Gokong ingin menyerangnya, sang nenek meminta perlindungan kepada sang biksu dan pura-pura pingsan. Kemudian ruh dari Ratu Siluman Tengkorak Putih keluar dari tubuhnya. Sun Gokong yang menyadari hal itu mengejar Ratu Siluman Tengkorak Putih. Sun Gokong pun bertarung melawannya. Namun di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Ratu Siluman Tengkorak Putih menghilang yang entah kemana. Kemudian Sun Gokong melihat Patkai yang sedang terancam bahaya oleh para pasukan ratu, sehingga ia menyelamatkan Patkai dengan menghabisi para dayang tersebut dan kembali ke gubuk. Faktanya, Ratu Siluman Tengkorak Putih sudah kembali ke tubuh nenek itu, dan tanpa basa-basi Sun Gokong langsung menghantam sang nenek hingga membuatnya sekarat. Sun Gokong kembali memukul nenek itu hingga membuatnya meninggoy. Yang faktanya sebenarnya Ratu Siluman Tengkorak Putih belum mati dan berhasil keluar dari tubuh nenek tersebut. Melihat kejadian itu, Biksu Tang langsung menghukum Sun Gokong dengan membacakan mantra suci yang membuat Sun Gokong kesakitan dan pingsan. Di samping itu, Ratu Siluman Tengkorak Putih dan para dayang kembali ke istana mereka untuk menyusun strategi baru menjauhkan Sun Gokong dengan Biksu Tang. Sun Gokong yang sudah sadar, ia pun mencoba untuk menyendiri, sehingga membuat Biksu Tang dan para teman-temannya mencari Gokong sampai ke atas bukit. Sesampainya Biksu Tang di atas bukit, dia pun langsung meminta maaf dan menasihati Sun Gokong. Hingga tak lama kemudian Sun Gokong kembali tersenyum dan melanjutkan perjalanan mereka mencari kitab suci menuju barat. Beberapa hari pun mulai berlalu dan kini rombongan Biksu Tang tiba di ibu kota kerajaan Yunhisi. Sang raja yang mengetahui kedatangan Biksu Tang mengadakan sebuah pesta penyambutan. Sang raja kemudian memohon kepada Biksu Tang untuk menyelamatkan negerinya dari Ratu Siluman Tengkorak Putih. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba Ratu Siluman Tengkorak Putih pun muncul dan mengacaukan semuanya. Setelah itu Ratu pun mengajak Sun Gokong untuk menemuinya dan mengobrol di luar. Mendengar ucapan tersebut, Sun Gokong pun langsung menyanggupinya dan langsung mengejar Ratu Siluman Tengkorak Putih. Mereka berdua pun mengobrol dan Ratu Siluman Tengkorak Putih mencoba untuk menghasut Sun Gokong untuk membiarkannya memakan Biksu Tang. Apalagi jika Biksu Tang marah, ia akan langsung membacakan mantra yang pastinya akan menyakiti Gokong. Di sela-sela Gokong berpikir, Ratu Siluman Tengkorak Putih pun pergi. Sun Gokong yang sudah kembali dari pertemuannya dengan Ratu Siluman, dia langsung menemui Biksu Tang. Kemudian Biksu Tang menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Gokong pun memberitahu jika Ratu Siluman ingin bertemu Biksu Tang secara langsung. Mendengar hal tersebut, Biksu Tang langsung pergi dan menemui Ratu Siluman Tengkorak Putih. Sedangkan Sun Gokong kembali ke kamar dan bertemu dengan teman-temannya. Tak lama setelah Biksu Tang pergi, Patkai menanyakan keyakinan Gokong membiarkan Biksu Tang sendiri. Kembali ke kerajaan, di mana yang ternyata para penculik anak-anak di negeri tersebut merupakan pasukan sang raja. Karena kutukan yang ia terima, dan untuk menghilangkan kutukan tersebut maka sang raja harus meminum darah anak-anak. Namun karena semuanya sia-sia, sang raja pun marah kepada pengawalnya. Di tempat yang lain, di mana Biksu Tang sudah sampai di tempat Ratu Siluman. Ratu Siluman pun menyambutnya dengan ramah. Akan tetapi tiba-tiba Sun Gokong datang dan menyamar menjadi Biksu Tang juga, sehingga membuat Ratu Iblis bingung mana Biksu Tang yang asli. Karena kesal, Ratu Siluman mengeluarkan pedangnya dan akan menghabisi Biksu Tang yang asli. Akan tetapi hal itu berhasil digagalkan oleh Sun Gokong yang menyamar, sehingga pertempuran antara Ratu Siluman beserta pasukannya melawan Sun Gokong dan teman-temannya pun berlangsung. Di tengah-tengah pertarungan di mana Wujing dan Patkai sudah berhasil menumbangkan para pasukan Ratu Siluman, tiba-tiba Biksu Tang diculik oleh pasukan bertopeng. Mengetahui hal tersebut, Gokong langsung bergegas mencarinya dan meninggalkan Ratu Siluman sendiri.
Dan faktanya, ternyata yang menculik Biksu Tang merupakan pasukan istana di mana sang raja juga menginginkan darah dari Biksu Tang agar dapat menghilangkan kutukannya tersebut. Setelah Biksu Tang tiba di penjara bawah tanah, dia baru sadar jika yang menculik anak-anak di negeri itu adalah pasukan istana. Kemudian sang raja memerintahkan pasukannya untuk menusuk Biksu Tang. Akan tetapi tiba-tiba Sun Gokong datang dan menyelamatkan gurunya dan juga menyelamatkan anak-anak tersebut dari tahanan bawah tanah. Setelah itu, rombongan Biksu Tang dan pasukannya pun melanjutkan perjalanan menuju barat guna mengambil kitab suci menuju Biara Guntur. Namun belum juga mereka keluar dari negeri tersebut, tiba-tiba sang biksu kembali dihampiri oleh Ratu Iblis. Dan kali ini dia menyamar menjadi anak kecil yang Biksu Tang selamatkan. Akan tetapi hal itu diketahui oleh Sun Gokong. Kemudian Sun Gokong pun langsung menyerangnya. Namun di saat itu Biksu Tang mencegahnya serta menanyakan kenapa dia menyerang anak kecil itu. Sun Gokong pun mengatakan jika anak itu merupakan siluman yang menyamar. Terjadilah perdebatan antara Biksu Tang dan Sun Gokong. Hingga tak berselang lama, ibu dari sang anak pun muncul, yang mana lagi-lagi itu adalah Ratu Siluman Tengkorak Putih yang menyamar dan bermaksud untuk membunuh Biksu Tang. Sun Gokong yang mengetahui hal itu langsung menyerang ibu tersebut yang membuat ibu itu sekarat. Biksu Tang pun marah besar kepada Gokong dan kembali membaca mantra untuk menghentikan Gokong. Tak selesai di situ, Ratu Iblis berpindah ke tubuh anak kecil tersebut dan kembali berniat untuk membunuh Biksu Tang karena dia tahu jika Sun Gokong sedang kesakitan terkena mantra Biksu Tang. Akan tetapi lagi-lagi Sun Gokong berhasil menahan mantra tersebut dan menggagalkan rencana Ratu Siluman Tengkorak Putih dengan menghabisi anak kecil tersebut. Biksu Tang semakin marah dan mengusir Gokong. Gokong pun pergi dan Biksu Tang menangis karena merasa bersalah. Namun tak lama dari Gokong pergi, Ratu Siluman kembali lagi dengan wujud aslinya dan menculik Biksu Tang. Pat Kai dan Wu Jing mulai kebingungan bagaimana cara untuk menyelamatkan guru mereka. Mereka pun berpikir dan memutuskan untuk berpencar. Wu Jing pergi ke istana Ratu Siluman, sedangkan Pat Kai mencari Sun Gokong ke Gunung Hua. Sedangkan di sisi yang lain, Sun Gokong sendiri berada di sebuah bukit dan bersedih karena telah diusir oleh gurunya. Padahal maksud dari apa yang ia lakukan untuk menyelamatkan sang guru dari cengkraman para siluman. Biksu Tang yang saat itu sudah berada di istana Ratu Siluman menanyakan kenapa ia menculiknya. Dan Ratu Siluman Tengkorak Putih mengatakan jika dirinya hanya ingin memakan Biksu Tang agar dia bisa hidup abadi. Biksu Tang mencoba untuk menyadarkan Ratu Siluman untuk kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi hal itu tidak merubah apapun. Kembali ke Sun Gokong di mana ia terbang menuju Gunung Hua. Namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh Dewi Kuan Yin dan mengatakan bahwa Biksu Tang sedang dalam bahaya dan sangat membutuhkannya. Sedangkan Pat Kai yang sudah sampai di Gunung Hua memanggil-manggil Gokong berharap dia ada di sana. Namun ternyata tetua monyet di sana mengatakan bahwa rajanya tidak di sana. Dan karena putus asa, Pat Kai kemudian memutuskan untuk pergi. Namun sebelum dia pergi tak sengaja dia melihat baju pusaka Sun Gokong yang sangat wah. Alhasil Pat Kai pun langsung memakainya dan menyusul Wu Jing yang saat itu sudah tiba di istana siluman. Wu Jing yang sudah tiba di gerbang istana siluman dihadang oleh para pasukan tengkorak. Wu Jing pun bertarung melawan tengkorak-tengkorak itu. Hingga di tengah-tengah pertempuran kemudian Pat Kai pun muncul dengan menggunakan baju pusaka milik Sun Gokong dan membantu Wu Jing bertempur melawan para pasukan tengkorak. Hingga tak lama kemudian baju pusaka yang dipakai oleh Pat Kai terbang dengan sendirinya dan menuju tuannya yang sudah tiba di sana dan langsung menghancurkan semua pasukan tengkorak yang ada dengan tongkat saktinya, guys. Sedangkan di dalam istana Ratu Siluman sudah mulai memakan sang biksu dengan menyedot sari-sari dalam tubuhnya. Namun sebelum Ratu Iblis selesai, tiba-tiba tongkat sakti yang Sun Gokong lempar memisahkan mereka berdua sehingga membuat Ratu Iblis marah dan keluar istana. Pertarungan di antara keduanya pun berlangsung dengan sangat sengit. Di awal pertarungan Sun Gokong mulai terpojok, namun tak berselang lama Sun Gokong berhasil membalikkan keadaan sehingga membuat Ratu Siluman pun terkapar.
Tak selesai sampai di situ, Ratu Siluman pun menyatu dengan para pasukan tengkorak yang sudah hancur dan berubah menjadi monster yang sangat besar, yang kemudian langsung memakan Sun Gokong dan Biksu Tang yang mencoba keluar dari istananya. Namun karena kekuatan dari Sun Gokong serta tongkat saktinya, akhirnya dia bisa mengalahkan monster tersebut serta memisahkan Ratu Siluman itu dengan para tengkorak yang menyatu dengan dirinya. Dan seketika itu juga Buddha turun dan roh Ratu Siluman Tengkorak akan dilenyapkan untuk selamanya. Akan tetapi Biksu Tang memohon untuk memberinya kesempatan, dan Sang Buddha pun menjawab jika ingin menolongnya maka Biksu Tang harus mengorbankan nyawanya. Biksu Tang pun bersedia. Hingga tak berselang lama roh dari Ratu Siluman Tengkorak Putih pun masuk ke jiwa Biksu Tang. Biksu Tang pun mengatakan jika dia akan membimbingnya ke jalan kebaikan. Akan tetapi Ratu Siluman Tengkorak Putih memilih untuk lenyap menjadi seorang siluman yang jahat dan berusaha melenyapkan dirinya di jiwa Biksu Tang. Biksu Tang tetap kukuh ingin membimbing Ratu Siluman ke dalam perjalanan reinkarnasi dan meminta Gokong untuk membunuh Biksu Tang. Gokong pun langsung menolak dengan tegas. Akan tetapi Biksu Tang menjelaskan keinginannya dan menguatkan Gokong, sehingga Gokong pun menuruti permintaan gurunya itu dan memukul gurunya dengan tongkat sakti, dan seketika tubuh Biksu Tang berubah menjadi patung emas. Perasaan sedih bukan kepalang dirasakan oleh Gokong dan kedua teman-temannya. Waktu pun berlalu. Gokong dan kedua teman-temannya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju barat guna mengambil kitab suci dengan membawa patung Biksu Tang di belakangnya. Dewi Kuan Yin yang melihat hal tersebut kemudian menjatuhkan cairan suci yang mengenai Biksu Tang. Kemudian terlihat jika jari Biksu Tang mulai terlepas dari lilitan batu tersebut. Artinya Biksu Tang akan hidup kembali, guys. Dan berakhirlah alur cerita dari film The Monkey King 2. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye bye.